Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Halo. IPABio. Hari ini kita ada topik yang sangat menarik ya. Menarik. Tapi sebelum kita ulas, saya mau memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Muhammad Nur Dan saya Kolis. Muhammad. Jadi ada dua Nur di sini ya. Saya Ada Muhammad Pak Nur. Muhammad Nur dan saya Muhammad Nur Kolis. Jadi adik-adik biasanya salah. Salah sekali. Dan kita punya bintang tamu istimewa. Tamu istimewa. Siapakah dia, Pak Muhammad Nur? Bu Sasa. Beliau dari Adalah Ketua BKPA. BKPA. Saya adalah Ketua BKPA. Kalau kita ada dua ya unit yang melayani mahasiswa di bidang non akademik yang terkait dengan psikologis dan pelayanan kekerasan ya, baik nanti kekerasan seksual atau perundungan. Itu ada dua unit kerja. Yang pertama adalah BKPA. BKPA itu adalah Badan Konseling dan Pembimbingan Akademik. Kemudian yang kedua ada ULTKSP. Itu adalah perwakilan dari PPKS. Jadi di universitas itu namanya PPKS, tapi di level fakultas namanya ULTKSP, kepanjangan dari Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan. Oke, jadi terima kasih Bu Sasa sudah hadir pada hari ini. Sama-sama. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak batuk sedikit mungkin ya, tapi semoga nggak terlalu mengganggu Ya, podcast nggak kita apa-apa. hari ini. Suaranya makin seksi. Ya. Oke, tema hari ini kan apa Pak Nur? Kekerasan seksual dan perundungan. Nah, yang mungkin banyak terjadi atau mungkin tidak terjadi atau mungkin ya ada di lingkungan kampus terutama. Nah, ini nanti kita bahas. Banyak Pak Nur. Banyak. Nah, ya, ini bagus. Perlu kita gali dengan datanya. Ternyata apakah memang banyak di atau lingkungan tidak. akademik pun juga bisa terjadi ya. Ya, sangat bisa terjadi ya. Nah, sehingga definisinya kira-kira yang dimaksud perundungan itu seperti apa ya Bu Sasa ya? Nah, monggo. Oke. Ini sebagai mukadimahnya itu saya perlu menyampaikan bahwa di sini saya tidak berdiri sebagai seorang ahli di bidang itu, tidak ya, karena sebenarnya dalam proses untuk belajar juga. Jadi karena saya sama seperti Pak Kolis ataupun Pak Nur ini adalah dosen biasa sebenarnya ya, tapi kemudian karena mendapatkan amanah untuk membantu fakultas, sebenarnya di level fakultas untuk menangani ternyata banyak muncul kasus terkait dengan problem psikologis mahasiswa, kemudian kekerasan seksual, kemudian juga perundungan. Akhirnya kemudian saya menjadi perwakilan dalam satu tim yang disebut BKPA dan LTKSP tadi. Jadi mau nanti informasi yang kalau ada clear-clearnya sedikit gitu ya, mohon dimaklumi gitu. Ya. Saya hanya menginformasikan, tentu saja acuan saya adalah secara normatif ya. Utamanya kalau berbicara dalam konteks kampus ya, itu aturan tentang kekerasan seksual itu kan tentu saja disupport ya dari peraturan menteri. Kalau tidak salah, saya sambil nyontek ini Pak Kolis ya dan Pak Nur gitu. Oke. Ya, apa-apa. jadi kita untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu diatur oleh Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi di situ disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi. Itu kalau menyebut kekerasan seksual ya. Jadi ada ke arah sana. Kepada siapa? Seseorang. Karena apa? Ada ketimpangan relasi kuasa atau gender. Kalau tadi mungkin di ngobrol-ngobrol informal kita itu kan dari siapa ke siapa itu problemnya sebenarnya atau penyebabnya itu sebenarnya adalah ketimpangan relasi tadi ya, yang kuat ke yang lemah, gitu ya. Ini saya hanya memberi contoh aja dari senior, kakak senior, misalnya kalau kita bicara kampus ya, seperti yang terjadi baru-baru ini ya Bu ya, di kampus X itu kan memang ada sampai yang bunuh diri itu. Ya, betul. Itu karena perundungan kalau itu ya. Ya, betul. Jadi dari senior ke juniornya misalkan, atau dari misalkan kalau gender tadi ya tentu yang cowok yang lebih kuat. Ya, merasa ada lebih kuat. Yang perempuan yang
bukan kekerasan seksual tidak ke yang ada. laki-laki. Hampir tidak ada ya. Hampir ya. tidak ada gitu. Berarti laki-laki ini memang benar-benar ya. Iya. Dan kemudian karena ada perbuatan itu ya, kemudian dampaknya adalah kepada penderitaan psikis itu. Satu, kemudian yang kedua jelas kalau sampai arahnya ke level berat, kan nanti itu ada levelnya itu Pak Kolis dan Pak Nur ya. Jadi kalau levelnya sampai yang berat biasanya sampai ke arah penderitaan secara fisik seperti itu. Jadi nggak hanya psikis aja. Itu kemudian yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi sehingga seseorang itu menjadi tidak bisa menempuh kegiatan akademiknya secara optimal. Ya benar Mbak Nur. Ya memang benar itu. Ya itu. Ya karena ada trauma. Karena saya juga sebagai yang mungkin bukan kekerasan seksual ya, saya mengalami perundungan. Tapi kalau zaman dulu kan kita nggak tahu itu perundungan atau bukan. Dulu itu kayak dipukul gitu ya, secara fisik betul. Itu sebenarnya kan perundungan. Kalau sekarang kemudian dikata-katain misalkan apa banci, sele dan sebagainya gitu kan ya. Atau juga kentung ya, gemuk. Karena saya dulu gemuk sekali. Sekarang juga gemuk ya. Nah, itu istilah body shaming ya. Body shaming seksi ya Pak Kolis ya. Body shaming. Gemoy. Ya kalau sekarang terminologinya adalah body shaming. Body gitu. shaming. Ya betul. Dan itu waktu itu kita nggak berani speak up, Bu Sasa. Saya mungkin waktu itu ya nggak berani bilang orang tua, nggak berani bilang kakak saya. Gitu itu bagaimana sebagai seorang korban kita itu yang merasa lemah gitu, kita nggak berani berbicara. Nah kalau yang berani bicara sih oke ya. Bisa lapor ke BKPA mungkin atau ULT-KSP. Bagaimana untuk menanggulangi kasus yang seperti ini, Bu Sasa? Ini yang mana dulu nih, perundungan atau kekerasan seksual yang ini? Perundungan dulu. Yang perundungan dulu ya, gitu. Memang betul ya, Pak Kolis. Jadi kalau tadi saya bilang normatifnya adalah kalau kekerasan seksual Permendikbud ya. Di level internal kita itu sendiri pertornya juga sudah ada tentang kekerasan seksual dan juga tentang perundungan sendiri gitu. Itu hukumannya berat mana Bu? Berbeda ya, karena nanti sebenarnya kalau di kampus kita itu kan ada komite etik ya itu. Jadi nanti betul untuk membuat satu punishment itu tentu adalah tidak langsung dijatuhkan hukumannya begitu saja gitu ya, tapi ada proses atau langkah untuk menganalisa untuk menganalisa gitu. Bukan masalah beratan yang mana gitu, tapi adalah lebih ke apa perbuatannya, apa dampaknya. Kemudian di dalam aturan itu setelah kita diskusikan, biasanya kalau kita mendiskusikan perilaku itu kan tidak bisa hanya berdasarkan aturan ya, perlu ahli juga ya gitu. Perlu ahli itu seperti yang saya bilang misalkan psikolog, psikiater gitu. Nanti kalau arahnya sudah pelanggarannya kerana hukum, kalau di kita juga ada konsultan hukum dari itu. Jadi kita perlu analisa dulu untuk kemudian menjatuhkan hukuman. Bukan masalah berat yang mana antara kekerasan seksual dan perundungan. Ini kan konteksnya agak berbeda gitu ya. Levelnya ya. Betul. Kalau di Pertor nomor 70 tahun 2020 ya, perundungan, mohon maaf, itu juga sebentar, kami sampaikan bahwa masuk pada ini ya, proses atau cara perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan seperti itu ya kan, berarti kan Pak Kolis dulu karena seseorang yang menyakiti itu ditindas gitu ya. Untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain gitu yang lebih lemah dan kejadiannya berulang-ulang. Ya, kalau sekali aja mungkin bisa jadi itu sebenarnya ya waktu itu gak ada masalah. Dari SD sampai mungkin SMA tidak sengaja atau memang ada problem khusus. Tapi kalau sudah dilakukan secara berulang-ulang gitu ya, dengan cara apa? Memaksa sesuatu mungkin salah satunya mungkin dengan hanya verbal aja. Tapi ada juga yang sampai memaksa seseorang untuk melakukan apa yang tidak diinginkan.
itu juga sudah bagian dari perundungan. Ya, misalkan makan nasi Padang 5 bungkus gitu. Oh, iya itu sebenarnya saya juga dengar itu ya. Lagi viral. Kalau saya Lagi kuat. viral. Mukbang. Tergantung siapa yang disuruh makan itu masalahnya ya Kalau gitu. lambungnya kecil kayak Bu Sasa mungkin susah. Nah, itu perundungan berarti ya. Kalau Pak Kolis tidak jadi perundungan itu ya, Adalah hadiah itu ya. Kemakmuran. Oh iya siap. Berkah kalau. Nah, itu tadi yang perlu dilihat. Jadi memaksa untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh korban, tapi apa yang diinginkan oleh pelaku, dan itu secara berulang-ulang. Ya itu bagian dari perundungan. Sehingga kenapa orang lain yang jadi korban tadi dia merasa takut, terancam, atau minimal tidak merasa bahagia atau tidak merasa nyaman. Nah, itu sudah bisa kategorikan sebagai gitu ya, Bu Sasa, ya. itu Takut bagian dari ke kampus gitu. perundungan gitu. Biasanya hal-hal yang memicu perundungan itu adalah persaingan satu. Biasanya sebenarnya kalau dalam kasus Pak Kolis mungkin sebenarnya temennya itu merasa terancam dengan sesuatu diri Pak Kolis punya seperti itu. Dia nggak punya gitu. Nah gitu. Tapi dia mencari titik lemah saya. Betul, seperti itu. Dan itu dijadikan senjata untuk saingan. membuli gitu ya Pak. Ya bisa jadi satu itu. Kemudian yang kedua misalkan beda pendapat sesuatu. Selama kamu tidak sama pendapatnya dengan saya tentang sesuatu, nggak sepakat, kamu harus mengikuti pendapat saya. Nah itu biasanya seperti itu. Ya. Gitu. Tetapi kadang-kadang yang pelaku ini tidak merasa bahwa itu perundungan kan? Merasa itu wajar gitu ya? Karena wajar kan ya kita harus mempelajari kasih mental yang supaya yang kuat, mungkin ya ini terhadap adik tingkat atau dosen terhadap mahasiswa atau asisten praktikum terhadap praktikan, sehingga dibuat ini sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Mungkin kelihatannya nggak ada masalah. Kelihatannya nggak ada masalah. Dari sudut pandang pelaku. Tapi dari sudut pandang korban itu sangat meresahkan, Ibu. Itu pemicu perundungan berikutnya, Pak. Kekurangpahaman tentang makna perundungan dan apa saja yang menjadi bahan perundungan sebenarnya gitu. Nah itu. Jadi kurang pemahaman. Gitu. Ya. Nah kemudian didukung kurangnya regulasi. Ya kan, tidak ada regulasi atau belum ada regulasi yang mengatur itu. Nah, alhamdulillahnya kalau di kampus kita itu kan sebenarnya sudah ada, gitu ya. Hanya mungkin memang perlu disosialisasikan lagi. Sekarang sudah cukup intens Pak ya, karena paling sekitar 2-3 tahun terakhir ini kita cukup gencar ya, tidak hanya PPKS dan ULT-KSP saja yang bersosialisasi, kita juga didukung oleh Dharma Wanita Persatuan. Wah, keren gitu. Ibu-ibu Dharma Wanita. Dengan title-nya itu adalah DWP Sahabat Kampus. DWP itu apa? DWP Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Persatuan. Sahabat kampus seperti itu. Jadi itu di level pusat, berarti namanya persatuan kan sebenarnya dari level universitas ya, tapi kan ada perwakilan di fakultas juga. Jadi sebenarnya kampus kita gitu ya, alhamdulillahnya itu sudah cukup put big attention begitu kepada area ini gitu ya. Sebenarnya gitu. Dan mungkin juga ada dari sisi mahasiswa, kan mungkin punya unit-unit. Oh iya betul. Di BEM atau di UNAN, dia jadi, punya yang bagian advokasi ya. Betul. Itu kalau sekarang gitu, BEM yang sekarang itu yang terakhir saya biasanya akan bekerja sama dengan KDG. Apa ya? Saya lupa ya kepanjangannya KDG itu ya. Kekerasan KDG. Dalam dan gender gitu. Ada gendernya gitu ya, gitu. Seperti itu. Artinya bahwa bahkan di tingkat adik-adik pun sudah memahami untuk perlu gitu ada penanganan itu. Dan tentu saja model penanganannya itu nggak sembarangan kita buat yang tertata ya gitu, supaya biar nggak sebentar itu viralkan, sebentar keluarkan seperti itu. Terkait yang viral. Penting. Jadi kadang kala ada yang dulu dianggap sebagai pelaku dan kemudian diviralkan,
pelaku mungkin sudah meminta maaf atau membuat statement gitu Iya, ya, iya. kalau dia sudah bersalah dan sebagainya. Iya. Tapi justru seiring dengan berjalannya waktu, pelaku ini seolah-olah menjadi korban. Ya, Dan akhirnya itu menjadi korban perundungan. korban ya. perundungan. Korban perundungan. Nah, itulah Nah, yang itu bagaimana Bu Sasa, menurut Bu Sasa sendiri sebagai apa yang Dan cara biasa mengatasinya menangani ya, gitu. kan kasihan. betul, sebetulnya. betul. Jadi ya itu sempat ya ada kejadian yang apa ya, kami gitu ya harus tangani gitu ya waktu itu. Cuman memang kenapa ya? Karena sekitar 2-3 tahun lalu mungkin ya, belum terlalu bukan marak, apa istilahnya, role kami itu belum tajam karena memang baru ya. Belum, Kita adalah cakarnya unit baru. belum ini ya. Iya, jadi Kewenangannya. dan dari pihak adik-adik karena mungkin tidak tahu bahwa ada unit yang bisa membantu melayani seperti itu. Mereka inginnya itu ditangani sendiri dan ternyata tidak paham cara menanganinya itu, dan kemudian mengambil dengan berprinsip bahwa kalau diviralkan itu akan selesai masalahnya, ternyata malah tidak selesai. Ada masalah baru yang muncul, Bu Betul. Sasa, dan Iya. itu terjadi karena saya juga mengetahui sendiri Iya. kondisi itu gitu ya. Iya. Ya, memang Jadi harusnya tidak memang boleh secara dilakukan. Sebaiknya tidak begitu. mensikapi apa namanya sekarang digital ini digitalisasi. Betul. Itu Ini memang harus apa namanya? Harus hati-hati, harus benar ya, hati-hati. Bu Sasa. Betul. Tidak semuanya diposting, tidak semuanya Betul. dikomen. Sekarang dikit-dikit ada yang marah, Nah, Posting gitu ya. Jadi kendalikanlah jarimu. jarimu, Nah, bukan lidahmu sekarang Nah, ya. jari itu Sekarang lebih berat jarimu. memang. Itu. Mau kemana arah jari ini bergerak. Itu berat karena di screenshot kemudian Viralkan. itu agak berat. Iya, masuknya kepada cyberbullying gitu nanti Iya. ya, gitu. Atau perundungan itu di dunia maya gitu. Membekas Tidak Bu Sasa lagi. sampai sekian lama itu kan Iya, ya. betul. Karena tidak hilang ya jejak Nggak hilang, maya, jejak jejak digital dunia, itu jejak tidak akan digital. Tidak bisa. Betul. Walaupun kita hapus bisa ditelusuri. Nah ini memang Tuh. sesuatu yang perlu apa namanya ya dari Mungkin bagaimana- tipsnya, ya Bu tipsnya Sasa, strategi mungkin kepada mahasiswa atau ke publik gitu ya, supaya kekerasan seksual, perundungan ini tidak terjadi gitu loh. Ya, kalau tips itu artinya berarti sifatnya lebih ke seseorang ya, bagaimana gitu ya istilahnya. Iya. Tips menghindari, for mencegah. example, tips menghindari kekerasan seksual dan perundungan. Untuk tidak menjadi pelaku ini saya mencoba meringkas gitu ya pemahaman saya tentang tips menghindari kekerasan seksual gitu ya. Untuk supaya tidak menjadi pelaku, karena tadi problemnya adalah kadang-kadang tidak memahami bahwa itu sebuah kesalahan gitu ya. Benar. Ya, Maka- seperti Pak Nur tadi ya. Ya kadang-kadang ini Ya, batasannya kayak ini menganggap normal gitu normal ya. kan biasa Gitu. kita Jadi satu, pahami batasannya gitu. Dengan cara apa? Selalu hargai privasi dan batasan orang lain. Nah, ini. Gitu ya. Jangan pernah memaksa kehendak atau bercanda yang sebenarnya sudah tahu itu adalah Kelewatan gitu ya Bu ya. tidak pantas. Bercanda yang terlewat ya. Ya, gitu. Ya. Yang Terlaluan. orang yang sudah dewasa mesti sudah tahu sebenarnya gitu ya, bahwa oh ini pantas atau tidak. Atau kalau misalkan ini sesuatu yang memang kelihatannya tidak pantas, tetapi kepada siapa itu Nah, ini. kita bicara. Ini. Ini teman yang Dekat udah ya. biasa kita ngobrol, Nah, ini. atau sebenarnya kita tidak terlalu dekat atau biasa-biasa saja. Nah, itu kita harus memahami batasannya. betul. Ya, Gitu, memang harus ya. tahu level kedekatan kita Kalau terhadap bestinya orang mungkin lain. oke Iya, ya, iya. udah harus tahu ya. Iya, Itu sudah Kalau yang orang yang nggak terlalu dekat ini loh Iya. ya. Gitu Oke, ya. harus Kemudian bagaimana meletakkan kesadaran diri pada diri kita sendiri ya, bahwa tindakan yang dianggap sepele itu bisa jadi bagi orang lain itu adalah kekerasan. Jadi jangan menggunakan sudut pandang Anda gitu. Itu bagi pelaku. Jangan pakai sudut pandang Anda. Coba dipakai sudut pandang orang lain ketika Korbannya mau gitu melakukan ya. sesuatu. Ya orang lain intinya, lain. entah itu korban atau istilah dalam pergaulan ya Pak ya gitu. Ya. Kalau misalkan
dipukul itu kan tidak enak gitu ya, mesti ya Kan gitu. jangan ya. mukul Jangan gitu ya. mukul, Berempati maksud gitu. berarti. Ya, gitu ya, lebih ke berempati. Memposisikan diri kita sebagai orang lain. lain. Kalau ada sesuatu yang tidak enak itu kan mesti Ya jangan dilakukan. ya gitu jangan dilakukan gitu ya. Jadi itu karena ada kesadaran diri yang seperti itu, maka kita akan berpikir sebelum bertindak. Ya, itu. Kemudian kalau tadi arahnya adalah ketika kita tidak tahu, maka lakukan edukasi pada diri. Cari informasi, gitu ya. Cari informasi kekerasan seksual itu seperti apa sih, perundungan itu seperti apa, kemudian konsekuensinya apa, gitu. Sehingga ini akan membantu seseorang untuk tidak menjadi pelaku, ya. Kalau dalam kementerian tadi yang saya sebutkan Permendikbud itu ada dikategorikan untuk kekerasan seksual ya itu 21. Jadi spesifik gitu. Termasuk catcalling. Jenisnya itu ya. Termasuk catcalling mungkin, gitu. mungkin yang Mungkin umum apa? part berikutnya ya Pak Nur. Ya, ini ini. kita perlu ngundang Bu Sasa List. lagi nih ya. Jenis-jenis ini ya. Nih ya, sebentar saya harus Kalau spesifik. zaman dulu kan sweet gitu kan Iya. nggak masalah ya Pak Nur ya. Nggak ada masalah. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik itu masuk. Bahkan seperti misalkan cowok kok kayak gitu. Bajunya cowok gini, kok lembeng gitu. Nah. Cewek kok gitu. Cowok kayak cowok Iya. gitu ya. Titik. Itu nggak boleh ya. Ya, itu termasuk salah satu. Kemudian yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan Oh, iya, sengaja kalau itu exhibitionisme ya, ya. gitu ya. Itu nggak bisa itu. Kemudian catcalling, ya itu yang adik-adik harus tahu Sweet itu gitu ya. Itu Nah, mahasiswa catcalling ini itu harus nggak tahu boleh loh, Bu, ya. Mahasiswa Gitu. harus tahu ini. Itu sempat saya sampaikan tuh di PK2 Maba gitu ya. Anda cuman bilang cewek gitu ya, godain kita dong dulu biasa atau ya, kayak Bu, ya? gitu. Ya, zaman dulu. Tambah seneng kan ceweknya Bu. Enggak apa. Aku cantik. Tapi itu masuk ya bagian dari 21 jenis kekerasan seksual yang didefinisikan. Menatap korban dengan nuansa sensual. Gitu. Penuh nafsu gitu ya. Ya gitu. Nggak ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain, tapi matanya yang bergerak. Ya, gitu. itu bisa. Itu juga Sudah masuk. udah Itu yang- namanya apa Bu kalau itu? Itu ya kita tadi. sebut bagian dari kekerasan seksual gitu ya, belum. Mengirimkan pesan Nah, ini dan pesan. konten yang bernuansa sensual, Pornografi. bernuansa seksual gitu, tanpa persetujuan. Kalau pegang-pegang ini Bu, Oh ya itu juga tambah nggak Tambah boleh lebih Pak. tapi nggak tahu mungkin itu sengaja apa enggak, itu masuk yang mana? Mendingan Ya kita harus yang itu harus diakses dulu Pak, gitu. Diakses. Karena apa ya kadang bisa jadi, tapi apapun itu tetap keliru, ya tetap keliru. Ya, kontak fisik itu jangan. Iya tetap keliru karena dalam apa istilahnya pergaulan kita itu kan tata keramanya nggak begitu gitu loh istilahnya gitu. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin punya problem psikologis yang misalkan pada dirinya sendiri tuh uncontrollable gitu. Nggak sengaja Ya, paham, tuh, paham. gitu ya. Karena ada orang Kadang itu, ada yang punya pokoknya- atau memang niatnya dia tidak berniat Betul. sesuatu gitu Ya, sebenarnya. benar. Itu juga Tidak perlu berniat di-assess sesuatu. ya. Iya, jadi ya seperti otomatis aja gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri jadi sekarang agak-agak mikir. Saya tuh kalau lihat anak-anak mahasiswa itu maksudnya yang itu kadang-kadang saya sempat begitu. Tapi saya jadi agak khawatir sekarang juga. Iya. Ini kalau mahasiswa Karena kalau bisa mahasiswa aja mungkin persepsinya oke, beda ya betul. ya. Kalau mahasiswa ini padahal cenderung saya kebiasaan kalau sama anak-anak itu kan kebiasaan gitu ya, Nah, pegang memang harus. kepala, Memang pegang Betul, gitu betul. loh. Karena kadang kita Tapi ini nggak anaknya sengaja siapa dan gitu. seberapa besar itu Nah, mungkin itu- yang perlu dipikirkan itu memang itu perlu- ya. Itu saya agak ini juga gitu ya. Jadi harus hati-hati. kontak Iya. fisik ya. kalau bisa lebih Dihindari. dihindari. Even Ya, itu iya, ke pria, iya. pria wanita karena sekarang Semuanya. juga, Itu karena kalau selama yang Semuanya orang lain sekarang itu ya itu tidak nyaman, itu kan selama itu tidak nyaman kata Bu Sasa ya itu menjadi bagian dari Iya, betul, perundungan. betul. Dan ya itu Iya. artinya gini, tapi kalau tidak disampaikan gitu kan, artinya kan kadang kita tidak tahu Betul. gitu loh bahwa ya harus disampaikan gitu bahwa Pak mohon tidak begitu, Bu mohon tidak begitu, Mbak mohon tidak begini, Berarti Mas gitu. yang orang itu harus berani ngomong Iya gitu ya. gitu, saya nggak Kalau nyaman, nggak nyaman, atau Harus gitu. ada persetujuan semuanya itu. Iya betul. Kecuali gitu. kalau oke saja berarti dianggap kan ya, suka sama suka kalau gitu diem ya. aja itu kan tidak tahu, bukan bisa ya kadang dianggap begitu, tapi Iya. kadang juga tidak dianggap begitu. Makanya kenapa kalau dalam LTKS
KSP itu perlu assessment gitu ya. Levelnya dicek ya. Ya, perlu kita Sampai cek. seberapa parah ya severity-nya itu. Satu, kejadiannya seperti apa, dua, motifnya apa gitu, seperti itu memang kita perlu cek. Ada seperti checklistnya berarti nggak? Oh ini gini. Ya, ada ahlinya Sehingga ya. masuk. Ya seperti itu. Kategori. Kadang ya itu tadi, karena kalau di ULT KSP itu kan levelnya kita kan sebenarnya kita kan dosen biasa ya Pak ya sebenarnya gitu. Kalau untuk mengetahui yang misalkan ternyata ada problem psikologis yang apa, Itu nah itu dirujuk biasanya gitu kita ya. harus merujuk Meng-hire gitu, merujuk psikiater atau ke ahlinya gitu. Atau disuruh. kalau lapornya kemana Bu Zaza gitu? Misalkan ada yang merasa dia itu sebagai korban, kayak misalkan saya Iya. nih. Kalau dulu kan kita nggak bisa lapor atau nggak berani lapor. Nah, Kalau ini sekarang yang penting. berani lapor tuh ke siapa? Terus Iya, prosedurnya bagaimana? Artinya gini, kita tuh sebenarnya sudah sosialisasikan Pak Kolis dengan poster-poster, kemudian juga melalui KDG juga gitu. Terus karena kebetulan kalau LTKSP-nya fakultas itu kan jalurnya ada di WD3 ya, jadi di kemahasiswaan. Nah, kita itu juga sudah letakkan apa itu namanya, barcode atau link yang kita bisa laporkan di situ. Di situ terus ada form khusus, nanti kita bisa laporkan di situ gitu. Atau kalau tidak, itu boleh lewat KDG tadi, lewat BEM. Nanti Oke, akan BEM. ada pendampingan. Kalau Iya. Himpunan lebih juga enak ya. boleh Iya, ya. iya. Karena kita sebenarnya juga punya yang namanya konselor sebaya, peer Ah, konselor. itu Jadi penting. adalah teman-teman mahasiswa yang mereka juga Punya minat, ya passion. konselor istilahnya Concern ke sana gitu ya. diajari untuk jadi konselor yang memberikan first aid atau pertolongan Pertama. pertama gitu. Nanti mereka yang akan membantu mendampingi adik-adik yang bermasalah ini ke BKPA atau ke ULT KSP begitu. Ya saya kira itu. Ya. Jadi bisa menghubungi Saya bisa Bisa. tim, kita ada beberapa tim Tim. yang tersebar di departemen masing-masing. Kemudian Kemahasiswaan. KDG, silakan ke kemahasiswaan di gedung layanan bersama yang mana nih ya, kok saya bingung nuduhnya ini ya. Disorientasi Ya. nih. Ya, kalau di sini agak Orientasi arah. Dan di Diarahkan. kemahasiswaan Oke. itu nanti mahasiswaan. sudah ada barcode yang sudah langsung bisa diakses. Misalkan Enak ya, tinggal tinggal tanya scan aja gitu ya. Jangan saya. malu. Kalau malu Jangan gitu loh. Ya, intinya Ya. jangan malu ya Bu Zaza, Iya. bagi Nanti yang kalau merasa mau dilecehkan. konfidensial, kita jelas konfidensial. Apa namanya? Konfidensial itu rahasia ya, dirahasiakan Oh iya, bisa. betul. Jadi jangan Jangan khawatir. takut kalau Memang nanti akan rahasia. tersebar gitu Rahasia. ya. Iya, rahasia. memang rahasia sifatnya. Justru Tidak. kalau Anda yang suka viral-viralkan Nah. itu kan berarti kita tidak tahu tujuannya Tidak tahu, apa gitu iya. loh. Kalau memang mau menyelesaikan, saran saya adalah sebaiknya lebih baik datang ke yang Loh, Yang berwenang. berwenang, gitu ya. menangani gitu. saya Pasti sebagai jalurnya lebih. dosen aja nggak tahu sebetulnya seberapa banyak kasus. Nah, Yang di sini terjadi. punya nggak Bu? Nah, itu. Ada Ada lah, ya. ada Nah, gitu. itu Saya ya. pikir ya karena banyak jenis orangnya ya gitu ya, dan kemudian datang dari culture yang berbeda-beda Ya. itu tadi, yang kadang-kadang karena kurang pahamannya atas sebuah tindakan itu sebenarnya masuk di level mana dan konsekuensinya apa, bisa jadi kasus dan itu terjadi seperti Ya. itu. Jadi Mungkin bisa hati-hati. dibuat laporan gitu Bu Sasa, tapi secara general diklasifikasi, kemudian Laporan supaya apa ini, Pak? tidak gimana maksudnya, gimana Pak? laporan kejadian yang sudah pernah ada. Oh. Kalau secara umum, tetapi Yang jenis-jenisnya gitu. ya, tapi nggak ada nama, nggak ada orang, nggak ada angkatan, tetapi jenis-jenis ini yang harus Oh. diwaspadai di kampus kita kan gitu. Jenis-jenis Atau di kekerasan kampus atau secara umum. perundungan di Nah, kampus kita. Iya, gitu. iya. sehingga mahasiswa tidak mengulangi lagi. Dan mereka preventif Terutama ya. yang karena ketidaktahuan dan karena ketidaksengajaan kan gitu. Atau ketidaksadaran ya. Atau Sebenarnya ketidaksadar. tahu Nah, tapi ya. tidak. Sebenarnya tahu tapi ya udah kayak nggak sadar diri Ya. bahwa apa Saya ya? kira ini aman-aman saja kan gitu kan. Ya. Iya itu. Ya. Nah, itu Yang paling saya nggak akan bilang paling banyak atau apa yang iya. ya yang beberapa kejadian yang terjadi itu ya paling umum adalah verbal. oh, oke. Verbal gitu ya, yang dari bicara ya. Kalau verbal itu berarti pembicaraan aja, misal verbal dan kemudian itu disampaikan dalam media apa itu Pak? Media sosial Wah, ini. gitu, di seperti itu. foto atau di Verbal hanya verbal. kalimat Udah atau direkam ya gitu? eh, Enggak. tulisan saja bahkan sudah Oke. bisa Pak gitu, ditulis apa yang bahkan tidak menyebut nama misalkan gitu ya, itu
Mending bisa, gimana? iya dianggap. Kalau yang kebetulan yang melapor itu merasa bahwa sebenarnya itu diarahkan ke dia, misalnya, itu dia bisa ketika tidak nyaman bisa dilaporkan dan minta itu ditelusuri seperti itu. Itu ya paling banyak. Apalagi yang mention nama. Ada yang bahkan mention nama. Tapi kalau nggak ada namanya mungkin masih ini ya relatif lebih Bisa segera Ya kita, tapi kan maksudnya mungkin yang ketahuan mungkin satu gitu ya. Nanti kan pada proses assessment kita akan telusuri ada berapa banyak yang dia mungkin Yang juga melapor. lakukan yang dia lakukan, misalkan untuk pelaku yang sama gitu loh. Dia melakukan yang begitu itu kepada siapa saja. Biasanya kita cari informasi. Proses assessment itu kan tidak hanya dari kepada pelaku dan korban saja, Pak. Biasanya juga saksi seperti itu. Gitu. Itu tergantung case-nya. Satu itu. Jadi verbal. Kemudian yang kedua, mungkin yang belum saya sebutkan salah satunya dalam kategori masuk perundungan seksual itu adalah kekerasan seksual itu adalah meminta seseorang untuk melakukan aborsi. Itu juga termasuk ya Bu Sasa. Iya, itu masuk dalam aborsi dan itu pernah ada kejadiannya. Iya. Gitu. Ya. Iya. Pernah ada kejadiannya. Ya, Kemudian saya kayaknya apalagi tahu itu. jangan buka rahasia ya Pak Kalus Iya. ya. Terus kemudian juga memvideokan atau ini nggak akan selesai ya Pak Nur ya. Nggak akan selesai Betul, nih. betul. Ini itu luar biasa. itu Ini- kalau mau diringkas itu kejadiannya di area itu gitu. Iya. Ya. Padahal ini di tingkat kalangan akademisi loh ya. Eh, Maksudnya kita itu di mahasiswa. perguruan tinggi Iya. gitu ya. Atau kita kalau ada permasalahan, intinya jangan dipendam sendiri kan gitu. Ada permasalahan harus dilaporkan kan gitu. Oh iya. Termasuk Kalau mengalami itu. termasuk pelaku kalau merasa dia nggak bisa dalam tanda kutip bertobat atau ini menjadi kebiasaan, tolong segera cari cari pertolongan kan bantuan, kadang-kadang ya, bantuan kalau untuk- Anda terus-terusan seperti itu kan tambah berat kan gitu. Iya, Saya kira itu baik itu pelaku maupun korban. korban. Prinsipnya Saya kira- adalah pada posisi manapun Anda tolong cari bantuan ya. gitu dan cari bantuan yang tepat Nah, gitu istilahnya Oke. gitu. saya kira Mungkin itu. itu dulu ya karena kita ada keterbatasan waktu Bu Sasa. Iya. Jadi, Ya semoga yang sedikit ini bisa ya nanti Ya. kita akan undang lagi, kayaknya topiknya sangat menarik dan Sangat mungkin menarik. banyak teman-teman di sini ya mahasiswa maupun mungkin dosen teknik dan juga umum ya publik masyarakat umum ini akan merasa mulai aware lagi ya, aware terhadap kekerasan seksual dan perundungan. Betapa pentingnya kita itu ya menjaga privasi, Betul. mengetahui kalau perbuatan yang kita lakukan itu mungkin tidak membuat orang lain nyaman. Ya. Ya sebelum kita akhiri kita punya jargonnya ya. Jargon. Jadi kita nanti bilang yang kompak ya. Iya. Berkreasi, berinovasi, Bisa. bisa. Ipapio bisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.